Ya, mana kacamata bunda? Udah semuanya ya. Ya. Dekatkan diri sama Tuhan. Ya, kan Tuhan bilang gitu. Berdoalah kau. Jika kita lagi kesulitan, kesusahan, berdoa. Tenangkan hati. Ya. Minta sama Tuhan. Ada Tuhan kok. Ngapain kita cuekin? Ya. Kalau orang selalu dekat sama Tuhan, ya, insya Allah hatinya selalu berbaik sangka sama semua manusia. Ya. Percuma orang sholat, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ciri-cirinya apa, Bun? Ciri-cirinya kalau orang selalu ingat Tuhan, dia takut melakukan dosa dengan lidahnya sekalipun. Takut dia. Nah, ada orang sholat, naik haji, tapi nggak dijaga lidahnya. Ada orang pakai penampilan yang udah soleha, tapi nggak dijaga lafaznya. Berprasangka buruk aja sama orang. Aduh, bundaku, aku cinta love sama bunda. Makasih sayang, ya. Kalau katanya untuk semangat hidup belajar dari aku yang tinggal di Eropa, yang jauh dari keluarga, ya, yang pernah dibantu oleh pemerintah, pernah tinggal di rumah sosial, yang pernah tinggal di karantina, ya. Kalau untuk penderitaan hidup nih, udah menjalankan semuanya, ya. Kalau untuk penderitaan hidup, akulah pemegang rekor. Sekarang aku bahagia hidupnya, udah punya kerjaan, udah punya rumah, uang cukup, ya kan? Udah bahagia aku. Udah kulewatin masa-masa kesulitan. Bagaimana ketika aku dijengkalin, ya? Tetap aku semangat hidup. Gak mau ku tinggalkan Eropa. Makanya buat kalian itu, ya, gak ada kata semangat hidup. Allah memberikan rezeki kepada semua hamba-hambanya. Gak ada jalan, pasti ada jalan. Ya, kalian gak tahu takdir Allah nanti 2024. Entah dicampakkannya kau di Australia sana, hidup kau di sana. Dicampakkannya kau ke negara Eropa, hidup kau di Eropa. Dicampakkannya kau ke negara timur, hidup kau di negara timur. Dicampakkannya kau daerah daerah Cina, Hong Kong sana, ya, belakang Taiwan sana. Ya, cari jalan, jangan diem. Ya. Cari jalan. Bergerak kaki kita. Ya, sekalipun aku kerja, kalau waktu itu sekalipun aku kerja nggak di restoran, bersihin WC pun nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada jalan, ya, bersihin WC, bersihin kamar mandi, nggak gengsi aku. Tapi selagi masih ada kerjaan yang masih bisa yang bagus, lakuin. Ngelamar dulu tempat yang bagus. Tapi kalau udah nggak ada tempat, nggak penting pula bagiku, ya kan? Dalam hidupku nggak ada kata menyerah. Maaf. Nggak ada kata menyerah dalam hidup aku. Tetap aku berjuang di negeri orang. Sangat dalam hidup aku. Minta tolong sama Tuhan. Kau punya Tuhan kan? Mengadu kau. Terserah apa kata manusia, bukan urusanku. Orang mau menilai kita buruk kayak suka dialah sana. Yang dosa kan dia. Ya, orang mau berpikiran negatif kayak tentang aku, nggak penting aku. Yang penting aku punya Tuhan. 1000 manusia mengatakan aku jelek,
Tapi kalau kata Allah aku baik, maka itu yang terbaik. Manusia kan ada sifat dengki dan iri, jadi nggak usah dipikirkan. Yang penting aku kerja cari makan. Yang penting aku semangat mengejar masa depan. Persetan dengan mulut-mulut jahanam. Persetan dengan mulut-mulut munafik. Persetan dengan orang berpenampilan soleha tapi mulutnya dajjal. Gak penting buat aku. Yang penting aku hidup di Jerman cari makan, ku bantu keluargaku, ya, ku tolong orang-orang yang masih bisa ku bantu, yang gak malas, ya, dah. Itu paling penting. Gak kupikirkan mulut-mulut hater anjing yang penuh kedengkian. Gak penting aku cari makan di Jerman, ya, aku gak minta sama pemerintah Jerman. Gak mengadu, aku gak mengadu sama manusia ketika aku patah semangat dalam hidup. Enggak. Aku punya Tuhan, ya, aku punya Allah, ya. Gak mengadu aku sama manusia, ya. Menangis aku di malam hari di tempat tidur, aku mengucap, aku minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah langkahku, mudahkan rezekiku ya Allah, cabutlah kesulitan ini, limpahkan kebaikan Kau padaku ya Allah, Kau Tuhanku ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Engkau ya Allah. Begitu. Nanti di kuburan juga kita sendiri kok. Semoga aja Allah semoga aja Allah memberikan sosok yang baik menemani aku ketika aku mati di kuburan. Iya kan? Gak ada patah semangat dalam hidup aku. Gak ada. Aku masih punya Tuhan kok. Kita ngadu sama manusia. Kalau manusianya pinter ngomong, kalau digenyek, dihina, dicelah, dijatuhin, udahlah kita minta pendapat. Ujung-ujungnya kita direndahin. Ya kan? Mendingan ngadu sama Allah. Mengadu sama manusia kadang-kadang bukan malah dikasih kita pendapat, dilemahkannya kita. Dibodoh-bodohin, ditolol-tololin. Dibilang gak punya pengalaman segala macam, teteh bengek. Melemahkan yang ada. Mengadu sama Allah, mengadu sama Tuhan. Dimanapun kaki kalian melangkah, gak mesti nunggu sholat, gak mesti nunggu sholat baru berdoa. Allah mendengar suara kalian dari hati, bukan dari sejadah. Kan Allah bilang, berdoalah kau padaku ketika kau kesulitan. Artinya berdoa dimanapun kita berada. Emangnya umat sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum para nabi, mereka bagaimana caranya mereka berdoa? Bagaimana cara mengadu sama Allah? Ya berdoa. Kelamaan nunggu sholat, berdoa sambil jalan, berdoa, ya Allah, murahkan rezeki aku ya Allah, selamatkan aku dalam pekerjaan ya Allah, terima kasih atas semua berkah rezeki Engkau ya Allah. Berdoa. Iya, Bunda aja sampai ke luar negeri cari duit. Iya. Kalau Indonesia itu, kalau Bunda ke luar negeri kena nikah. Ya tapi kalau Indonesia nggak ada kerjaannya, cari kerjaan keluar. Kalau pemerintah nggak penting lagi dengan rakyatnya, udah cari ngelaprak ke luar negeri, bangun negara luar, bantu. Habis Indonesia nggak ada lahan kerja, susah cari kerjaan. Alasannya banyak kali, saat ngelamar nggak punya pengalaman, batas usia, terbang ke luar negeri, bangun negara luar. Iya, habis Indonesia juga begitu. Lapangan kerja banyak, tapi mendapatkannya susah, sulit. Sampai pengkang kaki kita. Ya. Terlalu banyak seleksi. Ya udah keluar negeri. Ujung-ujungnya kita bantu negara luar. Memajukan ekonomi luar.
Kenapa? Ya karena Indonesia sendiri mentelantarkan orang-orang pintar, orang-orang sarjana, orang yang punya orang yang punya niat untuk cari duit, orang yang berniat untuk bekerja. Tapi ya udah ya bunda udah sampai bawah, nggak bisa lihat pagi. Bye semuanya. Makanya pemerintah Indonesia tuh tolong lihat, jangan cuma teriak-teriak Rohingya, ya. Di mana rasa kemanusiaan kalian sama rakyat kalian sendiri yang banyak nganggur, nggak bisa kerja karena banyak kali syarat-syaratnya. Jangan cuma Rohingya doang dipentingin, nggak penting semua itu.